Nah, selamat sore teman-teman Pelor Mania dimanapun berada. Salam kenal, saya Haryanto. Saya admin baru nih channel Mbah Pelor. Nah, jadi hari ini saya mau cerita nih terkait mobil yang ini. Jadi jangan banyak tanya karena saya nggak tahu. Saya hanya mau menceritakan saja nih sepengetahuan saya kasat mata tentang mobil ini. Jadi ingat sekali lagi, kalau ada yang bertanya, Bang, ini kaki-kakinya gimana? Palingan jawaban saya, ya ndak tahu kok tanya saya. Palingan saya cuma bilang itu. Nah, ini adalah mobil yang satu dari dua mobil yang kita antar kemarin. Yang pertama kan kita mengantar ke Kerinci mobil Vitara, kemudian hardtop PJ40 kalau nggak salah sama Vitara, dan ini ada Sadiki. Nah, ini teman-teman kita akan review isi dalamnya. Waduh, ini masih berantakan ini. Nggak apa-apa, santai aja. Ini karena mobil ini kemarin udah mau diantar, jadi ini part-part yang originalnya itu ditaruh di sini. Karena kan udah mau diantar ya, jadi harus dikembalikan lagi barang-barang yang udah kita ganti. Nah, jadi begini. Nah, oke, saya ceritakan. Ini adalah besi tumbular, teman-teman. Besi tumbular ini yang menahan mobil ini kalau misalkan terjadi crash atau mungkin terbalik gitu ya, atau mungkin apa sih kalau bahasa off-roadnya itu offline gitu ya kalau nggak salah. Nah, inilah yang akan nahannya ini, teman-teman. Lihat nih, kita tutup dulu pintunya ya. Ini kuat sekali nih, teman-teman. Bobot badan saya sekitar 80 kilo. Nah, nih nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalkan saya naik sampai ke atas pun itu masih kokoh. Jadi itulah karya Mbah Pelor. Makanya Mbah Pelor itu dicari orang, buka sampai ke Jawa, sampai ke Kalimantan. Karena memang mobil-mobil begini itu cocoknya di daerah sawit, daerah beranu. Pokoknya tempat-tempat yang ekstrim lah gitu. Nah, seperti ini untuk setirnya normal ya. Ini pedalnya ada 3, jadi nggak matic, aman. Terus untuk joknya ini kayaknya nggak pesan sama Mbah Pelor. Dia pesannya cuma ini nih doang. Jadi kita cerita-cerita ini aja lah ya. Karena cuma ini yang keren nih. Nah, ini lagi diperbaiki. Nih besi-besinya ini. Nih teman-teman lihat nih, kokoh sekali. Jadi saya mau cerita apa ya ini? Kita cek di atas saja kali ya. Di atas ada apa ya? Saya belum pernah lihat juga di atas. Oke, kita buka, kita naiknya dari sini. Oh di atasnya ada. Oh iya, satu ya. Ini kayaknya punya yang pertama dulu, yang pertama pesan dulu ada ininya, kemudian dimodifikasi di Mbah Pelor itu ada ininya. Nah, jadi di sini saya nggak banding-bandingin ya kinerja produk ini gitu ya. Tapi bukan apa-apa. Ini yang dari Mbah Pelor ini besinya jauh lebih tebal ketimbang yang ini tuh. Ini kalau digetok ya ada suara. Nah gitu. Kalau ini udah nggak ada lagi, ini benar-benar keras ini besinya. Mungkin kalau saya naik di atas nggak apa-apa kali ya. Tapi nggak ada tangga buat naik ke atas, takutnya jatuh. Dari mana? Oh, dari sini. Oh ya, iya ya, ini ada tempatnya nih. Nah, kita coba naik dengan bobot badan saya yang berapa kilo? Berapa? 80 kilo nih saya nih. Bisa. Tapi bisa dong. Tapi nggak bisa. Sayangnya nggak bisa naik. Takutnya jatuh. Oke, kita duduk di sini aja lah. Nah, jadi teman-teman ya, yang kalau misalkan besi-besi begini ya, kalau kita buatnya nggak kokoh, kalau misalkan asal jadi, takutnya nanti kalau mobilnya crash atau offline itu ini jadi sia-sia. Dulu saya sempat tanya sama Mbah Pelor, rumus bikin ini gimana gitu kan. Mbah Pelornya bilang gini, kalau mau bikin kita contoh yang ada gitu ya gampang katanya. Tapi yang sulit itu buat kita memberikan kualitas yang baik gitu. Karena setiap tumbular di sini semua ada fungsinya dan bisa menyelamatkan bodi-bodi mobil kita dari crash. Nah, jadi nggak heran sekali lagi nih saya sebut Mbah Pelor itu dicari. Kalau di sini kelihatan nggak deh detailnya, nggak ya? Oke, kita deketin ini kameranya di sini. Nah, ini kita lihat dari segi lasan. Nih, alasannya ekstrim ini. Kuat ini, keras. Jadi ini aja nggak goyang loh guys. Nih, patah, nggak patah ya. Ini mic-nya ketak-peletok nanti. Saya taruh di sini aja satu. Nah ini, jadi
nggak ada goyang sama sekali loh ini. Jadi kalau kita mau buka, mau ngelepas ya harus dilepas, harus di ini. Biasanya ya kalau modif-modif kayak yang di atas itu, kita berasa goyangnya. Ada sih satu yang ada goyangnya ini di sini. Ini yang saya maksud goyang itu seperti ini, yang lemah. Ini. Nah, ini, yang begini kan kita tahu nih kalau ini sebenarnya nggak kuat. Tapi kalau buat, kalau buat ini, buat nahan dari ranting, kan fungsinya memang itu ya, nahan ini dari ranting. Nah ini cukup menyelamatkan lah kaca-kaca ya, karena memang kalau misalkan kaca kita kasih tumbular itu nggak masuk akal. Palingan kalau misalkan ada yang mau modifikasi itu dipasang bahan seperti ini, jaring-jaring gitu. Nah jaring-jaring begitu. Dan ini fungsinya teman-teman, selain dari bisa gentolan di sini ya, biasanya kan kalau kita off-road itu ada, nah ini pintu yang kebuka, saya dari tadi loh mau buka ini nggak bisa. Nah ini sebenarnya dari tadi sih pengen buka gitu kan, tapi nggak bisa. Masa saya harus bilang saya nggak bisa, malu dong ya kan. Nah ini teman-teman, ini fungsinya buat nahan yang bagian belakang, sama lumayan bisa difungsikan lagi buat nahan ban. Kalau misalkan teman-teman ketabrak dari belakang, aman, mobil kita nggak bakal kenapa-kenapa coy. Nah ini ada dua tipe ini yang saya pernah lihat diproduksi oleh Mbak Pelor. Yang pertama itu ke samping, yang ke sini. Tapi kalau misalkan ke samping nggak ada fungsinya sama sekali selain dari nahan ban. Tapi yang satu, yang kemarin Vitara yang kita buat kemarin, itu dari atas turun ke bawah. Jadi winch-nya itu ada di atas. Jadi saat kita mau buka seperti ini, jadi dia bisa jadi meja. Jadi kalau kita nongkrong ngobrol sama teman gitu di arena, nah itu bisa. Tapi kalau ini kan nggak, cuma ke samping ya, nggak ke samping, kurang berfungsi sih untuk nahan ini, cuman kurang aja, kurang maksimal. Selain dari nahan ini, bisanya cuma buat nahan ini, nggak bisa buat meja. Kalau yang konsep yang satunya lagi itu bisa dibuat meja. Wah ini kuat loh ini. Ini ban-ban begini ya Allah, kalau di jalan masya Allah luar biasa teman-teman. Kalau kalian nggak biasa bawa mobil off-road, wah nggak kuat kalau di jalanan biasa, berasa ditampar. Nah ini di dalam, oh ya kita masuk aja lah sini, kita sekalian. Nih di dalamnya itu seperti ini. Ini bukan ini ya, ini part-part yang udah diganti nih teman-teman, kaki-kaki yang udah diganti. Jadi part yang udah kita ganti itu kita balikin lagi ke pemiliknya. Nah di belakang itu seperti ini. Ini bisa kita taruh seperti alat-alat makanan dan sebagainya lah kalau misalnya kita lagi adventure. Tapi kebanyakan orang-orang di sini ngisi pengapian. Ini apa nih? Oh ini aki toh ya. Oh ya, ini adalah aki buat winch. Nah, saya udah banyak tahu sekarang. Ini setir. Oke, wah, ini besi-besi semua. Luar biasa ini. Mau lihat apa lagi nih teman-teman kira-kira? Kalau dari sisi situ kan udah, sebelah sini pasti sama dong ya kan? Nggak mungkin di situ beda, di sini beda. Ini sama. Tapi ya, beginilah kondisi mobil yang biasa dibuat adventure. Kalau mobil ini, kalau saya lihat ya, kalau misalkan kita di hutan itu treknya panjang, misalkan 1 minggu di hutan ini masih gampang, masih aman. Ada lagi satu mobil yang mungkin bukan suatu saat habis lebaran saya ikut ke Jawa, nanti saya review nih satu mobil yang warnanya kuning ya, mobil warna kuning itu mobil Mbak Pelor, itu lebih gila lagi dari ini, asli lebih gila lagi. Jadi kalau misalkan kita sebut itu mobil bisa jadi rumah kedua, berapa minggu, berapa bulan pun mungkin kita di dalam hutan kita bisa diselamatkan oleh mobil itu ya. Karena memang mobilnya udah dimodifikasi benar-benar untuk adventure. Jadi winch-nya aja kalau nggak salah itu 4 elektrik, 3 PTO 1 kalau nggak salah ya. Karena saya cuma lihat dari videonya. Karena kemarin sebelum itu saya udah lihat juga sih aslinya di sini, tapi nggak begitu detail. Nggak seperti sekarang bisa disentuh, bisa dinaikin gitu ya. Ini apalagi yang kita bahas ini luar biasa, ini badak ini. Tapi sayang kemarin nggak jadi mangkat ya karena ada beberapa kesalahan teknis. Tapi sekarang udah siap nih. Mungkin dalam waktu dekat ini akan berangkat. Ini ke mana dek? Berangkat ke mana? Enggak, Kerinci udah abang kemarin. Kalau yang ini ke Lahat kalau nggak salah, ke dekat ya Kerinci ya. Dekat Pantai Panjang itu di mana tuh? Ada pokoknya di apa sih? Bengkulu. Nah ini kalau nggak salah diantar ke Bengkulu kalau nggak salah lah ya. Nah nanti kalau misalkan ada kesempatan saya yang nganter, saya akan ceritakan ke teman-teman gimana rasanya naik mobil yang ini. Karena setiap mobil itu pasti beda coy. Ya udah teman-teman, mungkin untuk sementara cuma itu informasi yang bisa saya berikan, nggak begitu bermanfaat karena saya ingin menyapa teman-teman semua.
Sekali lagi ya, saya ingatkan jangan ditanya ke saya berapa bikin ini. Kalau misalkan teman-teman mau tanya yang normal, bang nomor handphone Mbah Pelor berapa dong? Nah, ntar saya kasih. Tapi sekali lagi kalau mau tanya tentang mobil, saya cuma bisa jawab lah. Ya kok tanya saya. Oke, saya Haryanto pamit undur diri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.